Bismillahirrahmanirrahim. Salju dapat turun di Arab Saudi, khususnya di wilayah utara yang berbatasan dengan Laut Merah dan Laut Arab karena beberapa faktor. Sistem tekanan rendah air dari Laut Arab membawa udara lembab yang naik dan bertemu dengan sisa panas gurun, menyebabkan badai petir, hujan, dan bahkan salju. Beberapa wilayah di Arab Saudi seperti di pegunungan Al-Jauz memiliki ketinggian yang cukup tinggi sehingga suhu dapat turun di bawah 0 derajat Celcius yang memungkinkan terjadinya hujan salju. Dan uap air yang dibawa oleh sistem tekanan rendah dari Laut Arab memberikan kelembapan yang cukup bagi pembentukan kristal es yang membentuk salju. Beberapa ahli juga menghubungkan fenomena turun salju yang semakin sering terjadi di Arab Saudi dengan perubahan iklim yang dapat menyebabkan perubahan drastis dalam pola cuaca di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di wilayah Al-Jauz, Arab Saudi, salju turun untuk pertama kalinya dalam sejarah pada November 2024 setelah hujan deras dan hujan es yang dimulai pada tanggal 30 Oktober. Fenomena ini mengubah landscape gurun yang biasanya kering menjadi hamparan salju putih. Syekh Saud Al-Suraim, Imam Masjidil Haram di Mekah, menjelaskan bahwa turunnya salju yang sering terjadi di Arab Saudi adalah salah satu tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Islam. Sebuah fenomena alam yang jarang terjadi. Negara yang terkenal dengan gurun pasirnya kini mengalami salju turun. Pusat Meteorologi Nasional Saudi memperingatkan bahwa ada kemungkinan badai petir yang disertai dengan angin kencang, jarak pandang yang terbatas, hujan es, dan potensi banjir di banyak daerah Al-Jauz dalam beberapa hari. Wilayah tersebut memang telah dilanda hujan es dalam jumlah besar. Hujan yang deras yang telah mengisi kembali sumber air, menghidupkan lembah-lembah serta menandai dimulainya musim dingin yang akan beralih ke musim semi. Al-Jauz terkenal dengan bunga liar musiman yang mekar di musim semi, termasuk lavender, kristan, dan sejumlah tanaman aromatik. Keindahan alam di negara ini kini semakin menakjubkan berkat hujan yang terjadi. Kenapa salju di Mekah menjadi pertanda adanya tanda hari-hari kiamat? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau dan sungai-sungai, sehingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Mekah tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan, dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Maha suci Allah, tanda-tanda ini adalah di antara tanda-tanda kenabian dan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Salju yang menutupi gurun Arab Saudi merupakan salah satu fenomena langka yang terjadi di Saudi. Selama ini stigma yang selalu dikaitkan dengan Arab adalah panas, gersang, dan gerah. Menariknya, belakangan ini fenomena turunnya salju justru terjadi di negara minyak tersebut. Jadi, apakah yang menjadi penyebab turunnya salju tersebut? Kejadian fenomenal ini terjadi di wilayah Al-Jauz. Akibatnya landscape gurun yang tampak gersang berubah seketika menjadi pemandangan musim dingin. Dan sebelum salju turun, hujan lebat dan hujan es telah turun mendahului. Kendati tampak indah, turunnya salju di wilayah Al-Jauz adalah bagian dari pola cuaca besar yang meliputi hujan lebat hingga hujan es. Hujan salju ini diperkirakan dipicu sistem tekanan rendah yang berada di atas Laut Arab. Ketika udara dengan kandungan uap air itu naik ke udara, ia bertabrakan dengan sisa panas gurun. Akibatnya berbagai hal bisa terjadi, mulai dari badai petir, hujan lebat, dan salju.
dan sejatinya hujan salju bukanlah hal yang baru di Arab Saudi, khususnya wilayah utara. Namun luas dan waktunya yang berbeda menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli meteorologi dan ilmuwan iklim. Misalnya saja bagaimana informasi dari The Watch pada November 2016 silam, Arab Saudi kedapatan hujan salju. Hujan salju tersebut terjadi di bagian tengah dan barat laut negara satu ini yang umumnya mempunyai suhu harian sekitar 20 derajat Celcius. Tentu saja saat hujan salju turun, suhu turun hingga 0 derajat Celcius. Bahkan beberapa kota tercatat turun suhunya hingga minus. Para penduduk Arab Saudi khususnya Al-Jauf menikmati pemandangan tersebut dengan gembira. Terlepas dari kegembiraan tersebut, hujan salju di Arab Saudi mendapat perhatian khusus dari tetangga-tetangganya. Sebagai contoh, unit Emirat Arab telah memperingatkan rakyatnya akan kemungkinan cuaca ekstrim menjelang musim dingin. National Center of Meteorology unit Emirat Arab meminta masyarakat untuk waspada terhadap berbagai hal seperti angin kencang dan hujan. Penduduk juga diimbau untuk mempersiapkan diri. Tak hanya peringatan bahwa berwenang juga tengah memastikan bahwa infrastruktur dan layanan darurat akan tersedia. Berdasarkan penjelasan, salju adalah presipitasi padat yang terbentuk dalam berbagai kristal es kecil pada suhu jauh di bawah 0 derajat Celcius, tetapi berubah menjadi kepingan salju yang lebih besar pada suhu mendekati 0 derajat Celcius. Lantas bagaimana cara salju terbentuk? Ketika kristal-kristal es saling menempel, akan terbentuklah kepingan salju. Dan apabila jumlah kristal es yang menempel cukup banyak, maka salju akan mempunyai berat cukup untuk jatuh. Saat salju turun melalui udara lembab yang sedikit lebih hangat dari 0 derajat Celcius, maka salju akan mencair di bagian pinggirnya dan saling menempel sehingga terbentuklah kepingan besar. Di lain sisi, bila udara yang dilaluinya saat turun dingin dan kering, akan terbentuk salju bubuk yang tidak saling menempel. Jadi salju terbentuk ketika uap air mengkristal, sedangkan batu es muncul saat tetesan air ditekan dan didinginkan satu sama lain akibat angin kencang. Karena kemiripan bentuknya, salju alias snow terkadang dianggap sebagai batu es. Padahal keduanya adalah berbeda. Biasanya kepingan salju terbentuk di awan nimbostratus, sedangkan batu es di awan cumulonimbus. Salju mempunyai berbagai jenis bentuk, tetapi akan selalu punya 6 sudut. Sementara itu, batu es punya bermacam-macam cincin di bagian dalamnya. Hujan salju terjadi saat suhu turun, sedangkan hujan batu es terjadi bersamaan dengan badai petir atau tornado. Hujan lebat dan badai hujan es yang signifikan melanda sebagian wilayah tersebut membuka jalan bagi musim dingin berupa hujan salju yang menyelimuti wilayah pegunungan. Hujan es baru-baru itu dengan sistem tekanan rendah yang berasal dari Laut Arab yang meluas hingga ke Oman. Pola cuaca ini telah membawa udara yang mengandung banyak air ke wilayah yang biasanya gersang, sehingga mengakibatkan perubahan signifikan dalam kondisi cuaca. Akibatnya, badai petir, hujan es, dan hujan salju telah melanda Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menentang kekeringan khas wilayah tersebut dan menyebabkan peristiwa cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena turunnya salju di gurun pasir Arab terjadi karena disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang terbentuk di Laut Arab. Sistem ini kemudian membawa gelombang udara yang mengandung uap air. Lalu saat memasuki area gurun, ia bertabrakan dengan udara panas di gurun sehingga menghasilkan gurun, hujan es, dan hujan salju.
Hal ini menjadi dampak dari adanya perubahan iklim global yang melanda seluruh dunia. Perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada gurun pasir di Arab saja. Fenomena tak biasa juga terjadi di Gunung Fuji Jepang yang dilaporkan tidak bersalju di waktu seharusnya gunung tersebut bersalju. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti mengenai rentang waktu antara munculnya tanda-tanda akhir zaman dengan kejadian hari kiamat. Namun demikian, tidak ada salahnya bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dan bertaubat dari segala dosa-dosanya.